Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat ASN Nusantara, selamat datang di podcast Wawasan Kebangsaan, tempat ngobrol santai dan asik, menambah pengetahuan kamu seputar berbangsa Indonesia. Hari ini kita akan ngebahas visualisasi bangsa Indonesia, tetapi bukan dari buku sejarah maupun buku pelajaran, melainkan dari aplikasi dalam profesi sehari-hari yang deket banget sama kehidupan kita. Tema kita pada hari ini adalah Indonesia di mata kita, dari ruang praktik sampai ke jalan raya. Saya, Dr. Akbar Muhammad Ramadan, adalah host podcast pada hari ini. Saya bekerja sebagai dokter umum di RSUD Lahat. Hari ini kita udah kedatangan narasumber nih. Narasumber kita ini merupakan para CPNS dari RSUD Lahat. Silakan teman-teman perkenalan. Mungkin ini dimulai dari Dr. Galuh. Silakan Galuh. Halo, perkenalkan saya Galuh. Saya sebagai dokter bekerja di RSUD Lahat. Oke, selanjutnya ada Hani. Silakan Hani. Halo semuanya, perkenalkan saya Hanisa Dunia SKM sebagai penata kelola layanan kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat. Oke, selanjutnya ada Juni. Silakan Juni. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Juni Astuti sebagai apoteker dari RSUD Lahat. Oke, dan terakhir ada Cindy. Silakan Cindy. Halo, perkenalkan nama saya Cindy Febiani. Saya sebagai pengawas transportasi darat dari Dinas Perhubungan Kabupaten Lahat. Ya, itu adalah narasumber-narasumber kita, teman-teman kita. Oke, yang pertama-tama nih kita mulai dulu dari ngobrol santai dulu nih secara umum. Ini kan kita adalah bangsa Indonesia. Terkait kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia, kalau teman-teman ini dengar kata bangsa Indonesia, kebayangnya itu apa sih? Mulai dari aku kali ya, kalau ditanya soal bangsa Indonesia. Nah, kalau menurutku bangsa Indonesia itu dipilih satu kata, sebuah keberagaman. Jadi bangsa Indonesia itu kan macam-macam ya, terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, budaya, bahasa, pekerjaan juga. Nah, tapi dengan keberagaman itu ternyata rakyat-rakyatnya, bangsanya itu bisa hidup berdampingan, rukun dan saling gotong royong gitu. Kalau aku sendiri sebagai dokter, aku bertemu dengan pasienku ya, dengan berbagai macam jenis suku, bangsa, terus bahasa juga. Pokoknya macam-macam lah. Jadi yang mempersatu itu biasanya bahasa Indonesia yang mempersatukannya itu. Nah, dari berbagai macamnya suku, budaya, kemudian bahasa, mereka juga punya berbagai macam masalah, tapi sama-sama tujuannya cuma satu. Jadi hidup yang sehat, hidup yang layak, dan jadi bangsa yang Indonesia yang sehat. Betul, setuju sekali. Indonesia ini sekarang bisa kita lihat bahwa dalam fase upgrade yang besar-besaran. Dilihat saja dari ruang konseling obat, masyarakat tidak lagi sekedar menerima obat, tapi mulai kritis dengan bertanya, ini manfaat obatnya untuk apa? Apakah ada efek samping dari obat ini? Bagi saya ini bukan sekedar pertanyaan, melainkan sebuah sinyal bahwa literasi kesehatan dari masyarakat kita ini telah naik kelas, dan bangsa yang kritis adalah bangsa yang peduli pada kualitas hidupnya sendiri. Kalau dari sistem kebijakan kesehatan, visual bangsa ini juga kelihatan dari sisi pelayanannya. Kalau masyarakatnya sudah merasa puas dilayani dan pendapat masyarakat itu sudah terdengar, itu udah poin plus banget buat bangsa. Kalau dari saya sih simpel, Indonesia itu bergerak selama jalan rame, transportasi hidup, artinya masyarakat aktif dan produktif. Oke, sekarang kita masuk nih ke profesi masing-masing aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau menurut Galuh, bangsa Indonesia yang sehat itu, bangsa Indonesia versi dokter itu gimana sih versinya? Kalau ditanya bangsa Indonesia yang sehat ya, bangsa Indonesia sehat adalah orang-orang yang di dalamnya itu adalah orang-orang yang sehat. Bukan berarti orangnya nggak pernah kena sakit ya, nggak pernah sakit, tapi orang-orang yang perhatian atau aware sama
kesehatan mereka sendiri. Jadi nggak pas sakitnya sudah parah baru datang berobat, tapi orangnya itu misalnya sebelum sakit, jadi pada saat masih sehat, usia produktif kayak kita ini rutin memeriksakan kesehatan kita, rutin pemeriksaan kesehatan berkala kayak MCU, atau misalnya mulai dari kehidupan sehari-hari lah, misalnya makan teratur, makan yang bergizi, olahraga teratur, istirahat yang cukup, kemudian kalau punya anak-anak dibawa vaksin, kalau ibu hamil mungkin harus rutin ANC, antenatal care ya, kayak gitu. Jadi intinya itu dari hal-hal yang simpel, jadi menciptakan masyarakat yang sehat sehingga jadi bangsa yang sehat dan kuat. Oke, itu dari segi versi dokter ya. Nah, masyarakat Indonesia ini, bangsa Indonesia ini juga dikenal sebagai bangsa yang cerdas. Kalau dari menurut Juni sebagai apoteker, cerdasnya bangsa Indonesia ini gimana sih? Baiklah, kalau menurut saya sebagai apoteker, kualitas sebuah bangsa yang cerdas sebenarnya bisa diistilahkan tercermin dari hal-hal sederhana, cara mereka meminum obat. Jika masih asal-asalan, efeknya akan bahaya. Bangsa yang benar-benar keren adalah bangsa yang dewasa, tidak mudah tergiur janji manis dari obat yang diklaim misalnya ajaib, tidak gampang termakan hoax kesehatan di grup media sosial, dan memiliki kerendahan hati untuk mendengarkan saran dari tenaga kesehatan. Disitulah letak kedisiplinan dan kedewasaan masyarakat Indonesia. Oke, kalau untuk secara kesehatan secara umum nih, kalau dari Dinas Kesehatan kan gimana sih pandangannya terhadap bangsa Indonesia adalah bangsa yang teratur dan dilayani? Gimana sih kalau dari versi pegawai Dinkes gimana? Kalau dari itu biasanya melihat dari sistemnya. Kalau puskesmas ini aktif, sakit jalan, sama masyarakatnya itu merasa terlayani, itu gambaran bangsa yang peduli terhadap warganya. Nah, kita juga nggak bisa melihat dari sisi pemerintahnya aja. Jadi masyarakat itu juga mempunyai peran penting. Di mana masyarakat itu juga bisa memanfaatkan fasilitas yang ada. Oke. Kalau misalnya bangsa Indonesia nih, bangsa Indonesia kan dikenal juga sebagai bangsa yang tertib. Kalau menurut Cindy itu gimana? Kalau untuk bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang tertib. Untuk melihat visualnya berdasarkan perhubungan, yaitu adalah ketertiban. Visualisasi bangsa yang maju dimulai dari menaati peraturan berlalu lintas, seperti memakai helm saat berkendara dan tidak menyerobot lampu merah. Kalau lalu lintas tertib, itu tandanya masyarakat saling menghargai, dan itu juga nilai kebangsaan. Oke ya, berarti setiap pekerjaan ataupun setiap sudut pandang kita sebagai profesi itu memiliki pandangan masing-masing terhadap bangsa Indonesia, tetapi tetap satu. Oke, dari obrolan ini sebenarnya kelihatan ya, kalau Indonesia itu bukan cuma sekadar simbol atau lagu atau suatu bangsa, tetapi itu juga dicerminkan dalam kebiasaan sehari-hari kita dalam menjalankan pekerjaan maupun berkehidupan di masyarakat. Mau itu dari cara jaga kesehatan, cara kepatuhan minum obat, cara memberikan sistem pelayanan, sampai cara berkendara, itu mencerminkan bangsa Indonesia dalam masyarakat maupun nanti dikenal secara internasional. Semua itu ngebentuk Indonesia sebagai wajah Indonesia. Oke, terima kasih buat para narasumber dan kalian teman-teman yang udah ngedengerin. Sampai jumpa di podcast kami lainnya ya. Dadah.